Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Marianingsih dengan NIM 222121174. Di sini saya akan menjelaskan tugas usul fikih yang berjudul istishab. Yang pertama yaitu pengertian istishab. Istishab menurut bahasa yaitu mendekatkan suatu peristiwa dengan hukum tertentu dengan peristiwa lainnya, sehingga keduanya dinilai sama status hukumnya. Menurut usul fikih yaitu tetapnya hukum pada masa lalu sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut. Sedangkan menurut istilah yang lainnya, hukum sesuatu berdasarkan hukum yang ada pada hukum tertentu dalam bentuk sabit atau nafi tidak ada karena tiada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Macam-macam istishab. 1. Istishab hukum al-ibahah al-asliyah atau tetap berlakunya hukum mubah yang dasar. Seseorang boleh melakukan sesuatu menggunakan segala sesuatu yang bermanfaat selama tidak ada dalil syara' yang menegaskan hukum tertentu terhadapnya. Ini sudah dibahas di firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 29 dan Al-Maidah ayat 87. Yang kedua, istishab terhadap sesuatu yang menurut akal atau syara' diakui keberadaannya. Tetap berlakunya hak kepemilikan ketika ada sebabnya. Misalnya, hak milik pada suatu benda adalah tetap dan berlangsung terus disebabkan adanya transaksi pemilikan, yaitu akad, sampai adanya sebab lain yang menyebabkan hak milik itu berpindah tangan kepada orang lain, misal dijual atau dihibahkan. Berdasarkan istishab, tetap berlakunya hukum sesuatu, baik berlakunya ditinjau dari syara' maupun menurut logika, sampai ada alasan atau dalil lain yang mengubah keberlakuan hukum tersebut. Yang ketiga yaitu istishab menetapkan hukum berlaku umum sampai ada yang mengkhususkannya. Istishab bentuk ketiga ini dari segi esensinya tidak diperselisihkan para ulama fikih, akan tetapi dari segi penamaan terdapat perbedaan para ulama usul fikih. Misal dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan yaitu wajib bagi umat Islam selama tidak ada nas lain yang membatalkannya. Kasus di atas menurut jumhur ulama usul fikih termasuk istishab, tapi menurut ulama fikih lainnya tidak dinamakan istishab, tetapi berdalil berdasarkan kaidah bahasa. Yang keempat yaitu istishab hukum akal sampai datangnya hukum syar'i. Umat manusia tidak dikenakan hukum-hukum syar'i sebelum datangnya syara' sampai datangnya dalil syara' yang menentukan hukum. Yang terakhir yaitu istishab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma', tetapi keberadaannya diperselisihkan. Misalnya, jika orang tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka ulama sepakat bahwa ia boleh tayamum, akan tetapi jika di tengah sholat kemudian turun hujan, bagaimana hukumnya? Pendapat pertama mengatakan menggunakan istishab ijma', yakni menghukumi tayamumnya tentang berlangsung sah karena memberlakukan ijma' tentang sahnya tayamum sebelum datangnya hujan tadi. Yang kedua,
Istishab seperti ini tidak berlaku karena syarat keabsahan tayamum dengan adanya air. Selanjutnya kehujahan. Yang pertama, kebanyakan ahli al-kalam tidak dianggap sebagai hujah. Yang kedua, kebanyakan ulama Hanafi mutakhir hanya hujah untuk menolak dan menafikan, bukan untuk menetapkan dan memberikan hak. Dan yang ketiga, kebanyakan ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali hujah untuk menafik atau menghilangkan dan mensabitkan atau menetapkan. Selanjutnya kaidah-kaidah. Pada dasarnya seluruh hukum yang sudah ada dianggap berlaku terus sampai ditemukan dalil yang menunjukkan hukum itu tidak berlaku lagi. Yang kedua, pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh dimanfaatkan. Yang ketiga, suatu keyakinan yang tidak bisa dibatalkan oleh keraguan-raguan. Dan yang terakhir, pada dasarnya seseorang tidak dibebani tanggung jawab sebelum adanya dalil yang menetapkan tanggung jawab seseorang. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.